tadi mengenai theoretical background-nya, dan untuk sekarang kita mulai lebih practical. Kita akan melihat satu study case, ataupun case tadi di Nevada. Jadi ini ada salah satu mining district, yaitu Cookright, di mana daerah ini dicirikan oleh dua perbukitan, di mana mereka adalah perbukitan vulkanik tersier dengan host rock-nya yaitu Cambrian Philitic Siltstone dan juga limestone. Nah, kenapa dia menjadi daerah yang menarik? Karena di sana ada endapan hidrotermal yang dicirikan berdasarkan Swayze et al. 2014. Dia ada tipe advanced argillic dicirikan oleh hydrated silica, alunite, argillic oleh kaolinite dan white mica. Kemudian ada adularia smectite dan propylitic dicirikan oleh mineral chloride. Nah, pada seminar kali ini kita akan mencoba untuk mereproduksi mineral mapping, dan kemudian kita akan menginterpretasikan sistem alterasi dan sistem endapan hidrotermal dari daerah ini. Oh ya, ini adalah data digital elevation model yang saya overlay di atasnya adalah peta dari Swayze et al. Jadi data yang akan kita gunakan yaitu Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer. Ini diperoleh dari Jet Propulsion Laboratory dari Caltech, California Institute of Technology, di mana mereka memiliki beberapa daerah yang telah diakuisisi oleh akuisisi hyperspectral data. Di antara data hyperspectral yang ada di pasaran, data ini adalah data yang available berdasarkan request. Data ini memiliki spatial resolution yang cukup tinggi, yaitu 3,7 meter. Jadi spatial resolution ini artinya 3,7 meter di lapangan itu direpresentasikan oleh satu pixel dalam image. Jumlah bands-nya ada 373, dari mulai panjang gelombang sekitar 400 nanometer sampai 2500 nanometer. Jadi untuk subsistemnya adalah sistem visible near infrared dan short wave infrared. Dan data yang saya berikan dalam tutorial kali ini adalah level reflectance, atau di mana di sana telah dikalibrasi dan dikoreksi nilai digital numbers-nya menjadi value yang bisa kita mengerti untuk dikorelasikan dengan spektral dari mineral untuk reflektansi. Ini adalah tampilan dari datanya. Untuk yang gambar sebelah kiri adalah grayscale untuk band 334 atau 2,3 micrometer. Di sini kita tidak dapat melihat fitur apapun, hanya kita bisa lihat tadi untuk perbukitannya di sini, dan juga di sini ada perbukitan sebelah baratnya. Dan ketika kita melakukan RGB color composite untuk band 35, 65, dan 76, kita bisa mendiskriminasi tentunya dengan fitur yang sederhana, yaitu RGB color composite. Kita sudah bisa mendiskriminasi adanya perbedaan baik itu litologi ataupun mineral. At least kita bisa mendiskriminate berapa unit baik itu litologinya ataupun mineraloginya. Sebagai contoh, sebelah sini ada yang berwarna ungu, kemudian di sini ada yang berwarna hijau, ada yang abu-abu, ada yang terang, warnanya putih, terang, dan ada yang hijau kekuningan. Nah, nanti kita akan melakukan secara detail, menginterpretasikan mineralogi dan geolocation. Untuk prosedur yang digunakan pertama, setelah kita dapat datanya dan download, tentunya kita akan melakukan beberapa langkah pre-processing. Kalau kita bisa melihat di sini ada gaps di sini 1, 2, 3, 4. Itu karena akuisisi datanya airborne aeroplane-nya adalah terbang dari utara ke selatan, kemudian dia journey untuk mengambil line sebelahnya sini dan kemudian kembali lagi, sehingga data awalnya itu adalah data satu line hanya bagian subportion bagian sini.
Dan langkah yang kita perlukan untuk menggabungkan ini adalah menggunakan image mosaicing. Saya tidak akan membahas untuk preprocessingnya. Yang lebih penting nanti kita menganalisis data hyperspectral. Nah, ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mineral mapping secara cepat, yaitu istilahnya wavelength mapping. Jadi wavelength mapping is a method that map the wavelength position and also depth of the deepest diagnostic absorption feature of the mineral. Jadi pada intinya, setiap mineral kan memiliki absorption feature yang spesifik. Dan ketika kita zoom di bagian ini, kita akan melihat ada beberapa nilai yang penting sebagai parameter untuk melakukan wavelength mapping. Yang pertama adalah di mana posisi dari deepest absorption feature atau absorption feature yang terdalam. Sebagai contoh, harusnya ada di sini. Di sini the first absorption feature-nya untuk mineral kaolinite. Dan melalui metode statistical, kita akan membuat suatu parabolic function, dan kita akan menginterpolasi di mana nilai wavelength of minimum. Sehingga kita akan mendapatkan nilai di sini pada panjang gelombang sekitar 2190 nanometer di sini. Dan kemudian parameter yang kedua yaitu adalah depth dari absorption feature itu sendiri. Kita lihat dari nilai tertinggi di sini dan juga di sini kita referensikan berapa depth dari absorption feature ini secara relatif. Untuk gampang mempermudah penalaran, kita lihat bahwa absorption feature, the first absorption feature untuk kaolinite itu lebih depth ataupun lebih dalam dibanding dengan the second absorption. Oke, jadi di sini deepest. Dan untuk nilai depth-nya ini digunakan nilai yang relatif, bukan nilai absolut. Oke. Nah, karena kita sudah tahu bahwa setiap mineral memiliki absorption feature pada panjang gelombang tertentu, kita bisa mengelompokkan setiap mineral ke dalam beberapa domain wavelength. Salah satunya yaitu 2160 sampai 2170, terus seterusnya 2180 sampai 2228 nanometer, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk yang 2180 sampai 2228 ini khas mencirikan mineral-mineral aluminium hydroxide atau clay minerals di sini. Dan untuk di 2330 sampai 2360 ini khas mencirikan mineral kalsium karbonat, mineral karbonat dan juga iron hydroxide. Dan untuk 2260 sampai 2330 itu mencirikan dari mineral magnesium hidroksida dan juga iron. Nah, kemudian melalui mekanisme perhitungan statistik yang dilakukan oleh pemrograman Python, nanti saya akan jelaskan, kita dapat melihat distribusi dari panjang gelombang absorption feature beserta depth-nya. Jadi nanti kita akan mereproduksi peta ini, di mana hasilnya ini menunjukkan color table, ataupun warna-warna yang merepresentasikan panjang gelombang dari mineral, absorption feature mineral tertentu. Di sini ada legendanya dari panjang gelombang 2120 sampai 2220, di mana yang memiliki warna kuning ini memiliki panjang gelombang sekitar 2170 sampai 2080, atau kita tahu bahwa itu mencirikan mineral alunite. Dan kemudian itu hanya dengan mineral kaolinite yang memiliki warna merah di situ pada panjang gelombang 2200 sampai 2220. Kemudian ada aluminium rich mica dan lain-lain. Setelah kita mendapatkan wavelength mapping ini, tentunya kita dapat melakukan N-member collection. Apa yang dimaksud dengan N-member collection? Yaitu mineral-mineral spektra yang kita
query atau kita tarik dari hasil wavelength mapping ini untuk kita gunakan dalam klasifikasi, dalam image classification. Jadi nanti result dari image classification itu akan merepresentasikan setiap mineral yang ada, yang telah kita collect sebagai end members. Nah, sebelum masuk ke image classification, saya ingin memberikan gambaran lebih umum mengenai apa itu image classification. Jadi ada dua tipe. Yang pertama yaitu supervised dan unsupervised classification. Jadi apabila supervised classification kita perlu collect data end members dari image ataupun kita mengumpulkan training data, untuk unsupervised approach kita tidak memerlukan proses yang demikian. Kita bisa langsung mengklasifikasi image berdasarkan perbedaan spektral karakteristik dari image tersebut. Namun pada akhirnya untuk unsupervised classification kita tidak akan mengetahui misalkan hasil klasifikasi A itu merepresentasikan mineral apa, ataupun hasil klasifikasi B kita tidak mengetahui itu mineral apa. Dan kita akan berfokus pada metode supervised classification dengan menggunakan metode spectral anger method ataupun spectral matching. Tidak begitu kompleks, saya akan breakdown lebih jauh mengenai metode ini. Imajinasikan bahwa kita menarik informasi dari satu pixel dari hyperspectral imaging. Tentunya kita tahu bahwa dia memiliki spectral signature dari mulai panjang gelombang paling rendah hingga panjang gelombang lebih tinggi. Dan sebagai ilustrasi, misalnya kita mengambil sampel pada band X pada panjang gelombang sekitar 2190 dengan band Y. Karena dia memiliki nilai reflektans yang berbeda antara band X dan band Y, kita akan metode ini membandingkan antara nilai reflektans dari band X dan band Y dengan referensi. Jadi, pixel ini direpresentasikan atau memiliki spectral signature yang memiliki warna merah ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita telah mengkolek end members dari library beberapa tipe mineral. Sebagai contoh, saya contohkan dua mineral saja. Yang pertama ada elite, yang kedua ada alunite. Jadi untuk setiap end member atau setiap mineral, kita akan melakukan perbandingan antara angle dari reference yang berwarna merah dengan reference yang berwarna biru, yaitu mineral elite, dengan pixel spektral yang berwarna merah. Dan sudut yang dibentuk oleh kedua spektral ini untuk band X dan band Y dinyatakan sebagai alpha, sebagai contoh. Dan yang kedua, untuk mineral alunite yang berwarna hijau ini, dia direpresentasikan oleh beta, di mana sudut beta itu lebih kecil dibandingkan alpha. Sehingga untuk pixel ini, more likely adalah alunite. Tapi kita tetap harus memverifikasi. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai spectral method, silahkan ditanyakan nanti pada sesi bagian akhir, sesi tanya jawab. Tapi seperti itulah gambaran ilustrasi singkatnya. Nanti pada akhirnya kita akan memiliki mineral map pada gambar yang sebelah kiri, karena kita sudah tarikan membersnya tadi kan dari alunite, alunite dan yang lain. Kita dapat mengklasifikasikan alteration map-nya berdasarkan reference tadi, yang diagram hidrotermal system tadi. Apabila mineral alunite yang merepresentasikan tipe data mineral. Nah, akhirnya kita akan kembali lagi kepada diagram tadi yang ini 3D block. Kita plot overlay mineral map-nya atau alteration map-nya, dan ini adalah project yang telah saya lakukan sebelumnya, di mana terdapat korelasi yang sangat signifikan antara referensi dan juga hasil interpretasi dari hyperspectral imaging. Di mana kita lihat bahwa pagi silika ataupun silicified zone itu berada bagian top dari si field sebelah timur, dan juga ada advanced argilite di warna biru ini, dan juga ada argil
Nah, nanti kita akan coba mereproduksi dari neural net ini, tapi sekali lagi untuk kebenaran dari interpretasi ini mohon sebagai catatan saya melakukan disclaimer bahwa tidak menjadi domain utama dalam seminar kali ini. Demikian presentasi dari saya. Kita akan lanjutkan dengan simulasi ataupun pelatihan dari penggunaan software.